Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Arya Farhan dengan NIM 21404037. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Untuk pembahasannya meliputi analisis pasar, proyeksi keuangan, strategi pemasaran, dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Oke, untuk yang pertama, analisis pasar adalah langkah pertama dan penting dalam studi kelayakan bisnis untuk memahami lingkungan bisnis, target pasar, dan potensi penjualan. Tujuannya meliputi membantu dalam membuat perencanaan pemasaran. 2. Membantu penerapan kebijakan pemasaran. 3. Mempelajari lebih lanjut mengenai jenis pasar. Berikutnya, mengenal seperti apa lingkungan pasar, memahami karakteristik pasar dengan jelas. Berikutnya atau yang terakhir, menyiapkan perusahaan dalam menghadapi persaingan. Oke, yang kedua, proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan membantu mengukur potensi keuangan dalam resiko finansial dari bisnis yang diusulkan. A. Proyeksi penjualan. Estimasi volume penjualan menggunakan data pasar dan analisis permintaan untuk memperkirakan jumlah penjualan. Estimasi pendapatan, yaitu menghitung pendapatan berdasarkan estimasi penjualan dan harga jual. B. Anggaran biaya. Biaya tetap, yaitu biaya yang tidak berubah dengan tingkat produksi seperti sewa, gaji tetap. Biaya variabel, biaya yang berubah dengan tingkat produksi seperti bahan baku, tenaga kerja langsung. C. Analisis kerugian, analisis laba kerugian. Menghitung laba kotor. Penjualan dikurangi biaya produksi, dan laba bersih, laba kotor dikurangi semua biaya operasional. D. Analisis arus kas. Menganalisis pemasukan dan pengeluaran kas untuk memastikan bisnis memiliki likuiditas yang cukup. E. Analisis break-even point atau BEP. Menentukan titik impas penjualan di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Menunjukkan jumlah minimum penjualan yang diperlukan untuk menutupi biaya. Berikutnya, strategi pasar. Strategi pemasaran berfokus pada cara pengembangan, mempromosikan, dan mengindustribusikan produk atau layanan. A. Analisis SWOT. Kekuatan, faktor internal yang memberikan keunggulan, kelemahan, faktor internal yang menjadikan hambatan, peluang, faktor internal
yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan, ancaman, faktor eksternal yang dapat menghambat kesuksesan. B. Segmentasi, target, dan positif. Segmentasi pasar membagi pasar menjadi segmen-segmen yang homogen, strategis, memilih segmen pasar yang paling potensial. Positioning menetapkan posisi produk di pasar untuk memenuhi kebutuhan segmen target. C. Bauran pemasaran produk, yaitu fitur, kualitas, desain, dan layanan tambahan. Harga, yaitu strategi penetapan harga, diskon, penawaran khusus. Tempat, yaitu saluran distribusi, lokasi penjualan, logistik. Promosi, yaitu iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat pemasaran digital. Yang D. Strategi promosi menggunakan berbagai media baik tradisional maupun digital untuk mencapai audiens target. Promosi penjualan seperti diskon, kupon, dan penawaran spesial untuk meningkatkan penjualan. Public relation untuk membangun citra positif di mata konsumen. Berikutnya faktor-faktor penentu keberhasilan. Pertama, lokasi. Pemilihan lokasi usaha yang strategis untuk menarik lebih banyak pelanggan. 2. Legalitas. Memastikan bisnis mematuhi semua peraturan hukum dan memiliki izin yang diperlukan. Yang ketiga, sumber daya manusia. Memiliki karyawan yang terlatih dan berpengalaman untuk menjalankan operasional bisnis. Yang D, atau keempat, teknologi. Menggunakan teknologi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kelima, manajemen resiko. Mengidentifikasi potensi resiko dan menyiapkan strategi mitigasi untuk mengurangi dampak negatif. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.